Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha dzu fadlin 'alan nas fa inna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, wabil khusus putra-putri Forgood Secang Kabupaten Magelang, Indonesia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan saya Hajudin Alwi. Mudah-mudahan perjumpaan ini membawa maslahat kepada kita sekalian. Pada kali ini, terima kasih masukan pertanyaan dari pemirsa, bagaimana cara menjaga hati agar tidak marah ketika dibenci. Saudara-saudara, kebersamaan hidup sejatinya untuk mencari kawan, mencari teman, agar hidup lebih menyenangkan, bergairah dan bersemangat. Karena tanpa orang lain sebenarnya manusia itu tidak berarti apa-apa. Sepi, sunyi, dan tidak bahagia. Andaikan tidak percaya, pergilah ke tengah hutan atau ke tengah lautan. Tetapi saudara sekalian, ketika kita bersama-sama, kadang-kadang ada teman, ada kawan, ada saudara punya perangai buruk yang tidak bisa dihindarkan. Kalau bahasanya almarhum Didi Kempot, nandur pari jebul dukule malah suket teki, muncul iri hati, dengki, dendam, atau tiba-tiba timbul rasa benci. Lalu bagaimana kita menanggulangi agar tidak mudah marah ketika ada teman atau siapapun yang membenci kita? Yang pertama, saudara, menahan diri untuk tidak marah. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah. Beliau menyatakan bahwa orang yang kuat itu bukan karena kuat fisiknya, tetapi yang kuat menahan amarah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Salah satu ciri yang tercantum dalam ayat itu adalah orang-orang yang takwa itu yang mampu menahan amarah. Maka ketika kita sekalian mendapatkan perlakuan yang membuat kita marah, tahanlah. Karena kalau kita terlanjur marah, nanti suasana tambah parah dan sulit pemulihannya. Ingatlah, kita hidup saling membutuhkan. Siapa tahu yang marah nanti akan membutuhkan, atau kita yang membutuhkan orang yang marah, membenci tersebut. Oleh karena itu, dengan menahan diri tidak marah, berarti kita mendapatkan tabungan pahala. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah bercermin kepada perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang hebat, kekasih Allah, sangat mulia,
seluruh hidupnya dihabiskan untuk dakwah dan kebaikan. Tetapi apa yang terjadi? Beliau ada juga yang membencinya. Ada yang mensumpahi serapah, ada juga sampai yang meludahi, melempari. Bahkan kebencian itu oleh orang-orang kafir menyebabkan Nabi akan dibunuh, dikejar-kejar. Saudara, dengan mengambil cermin tersebut, kita lalu bisa mengikuti teladan Nabi. Karena memang tidak ada gunanya marah, walau kan kita dibenci. Meskipun siapapun akan berat merasakan, tetapi dengan kesadaran mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah ada hikmah di balik apa yang menjadi penderitaan kita itu. Saudara sekalian, yang ketiga, introspeksi. Ada baiknya perlakuan orang lain membenci kepada diri kita itu dijadikan introspeksi mawas diri. Siapa tahu ada ucapan, tindakan, atau perilaku kita yang tidak sengaja maupun sengaja menyebabkan orang lain tersinggung dan akhirnya membenci kita. Tuba liman syaghalahu ibahu anu yubin nas. Bahagialah orang yang mampu melihat dirinya sendiri daripada melihat kejelekan orang lain. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau ternyata secara jujur kita bisa menemukan kesalahan itu bermula dari kita, maka langkah berikutnya adalah segera mengadakan perbaikan. Mohon maaf, dan selanjutnya perbaiki suasana. Yang keempat, saudara, cara agar kita tidak mudah marah ketika dibenci, abaikan. Usahakan kita tetap diam, karena diam itu emas. Atau alihkan perhatian dengan tidak menghiraukan pada sang pembenci tersebut, karena memang jalan itu tidak hanya datar, ada naik, ada turun, dan banyak sahabat yang bersedia menjadi kawan atau saudara dengan kita. Sesekali orang memang perlu dablek, mbah empuh, cuek bebek. Anjurannya, konsistenlah pada kebaikan. Biarlah orang lain yang menilai mana yang emas dan mana yang loyang. Orang tua memberikan nasihat, wani ngalah luhur wekasane. Maka lebih baik menanam bangkai daripada membiarkan di halaman depan. Yang kelima, saudara, sadarilah perbedaan. Sejak zaman dahulu kala watak manusia itu memang berbeda-beda. Balonku juga ada 5. Itu pun rupa-rupa warnanya. Demikian pula tipe manusia. Ada yang lalen, tak mau mengurus urusan orang lain. It's on your business. Ada yang open, suka ngurusi orang lain. Ada pula yang dahwen, yakni gemar melempar komentar pada orang lain. Maka sadarilah bahwa itu fakta kehidupan bersama, bermasyarakat, bersaudara, berkawan. Kalau kita mampu mengatasi perbedaan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, jembar dadane, dawa ususe, dia akan menjadi orang yang dewasa. Pribadi yang arif demikian biasanya bijak dalam menghadapi persoalan, cermat dalam melakukan pertimbangan, dan tepat dalam mengambil keputusan. Saudara-saudara, yang paling penting ketika ada perbedaan tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari jalan tengahnya, sehingga kita bisa kembali kepada hal yang baik.
suami istri itu berbeda. Tapi kalau setiap hari menunjukkan perbedaan, maka rumah itu menjadi neraka. Maka ingatlah bahwa musik itu menjadi indah kalau instrumentaliannya berbeda-beda, dan itulah harmoni dalam kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.